Malaikat Harut dan Marut merupakan kedua malaikat yang diutus Allah turun ke bumi untuk memerangi ilmu-ilmu sihir yang merajalela di negeri Babylon. Orang-orang beriman dan bertakwa pada waktu itu mulai terdesak oleh para penganut ajaran setan ini. Dan situasi kerajaan Babylon pun mulai resah, karena ahli-ahli sihir setan ini mulai menyebarkan pengaruhnya ke istana. Sementara itu di langit terjadi insiden. Beberapa malaikat sedang membicarakan mengenai kejahatan dan kerusakan manusia. Para malaikat berkata, anak-anak Adam itu, engkau jadikan mereka makhluk pilihanmu di bumi tetapi mereka mendurhakaimu. Allah berfirman, sungguh jika aku turunkan kamu ke sana dan aku bentuk kamu seperti pembentukan mereka, niscaya kamu akan melakukan sebagaimana yang mereka lakukan juga. Para malaikat menjawab, Maha Suci Engkau wahai Tuhan, takkan mungkin kami mendurhakaimu. Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Malaikat berkata, kami lebih patuh kepada engkau dibandingkan anak keturunan Adam. Kepada malaikat Allah berfirman, panggillah kemari dua malaikat. Aku akan turunkan mereka ke bumi hingga kamu dapat melihat apa yang dilakukan kedua malaikat itu. Allah juga berfirman kepada malaikat, pilihlah dua malaikat yang termulia antara kamu. Malaikat menjawab, Tuhanku biarlah malaikat Harut dan Marut yang melakukannya. Harut dan Marut pun diturunkan ke bumi dan dengan diberi sifat-sifat yang sama seperti yang melekat pada manusia yaitu nafsu syahwat, akal. Semikianlah Allah menunjukkan kebijaksanaannya. Allah mengutus dua dari para malaikat yang sedang berdiskusi tadi ke bumi dengan dibekali hawa nafsu yang juga dimiliki manusia lainnya. Mereka turun ke bumi dengan membawa tugas, yaitu mengajarkan manusia pengetahuan ilmu sihir, yang tujuannya adalah untuk melawan ilmu-ilmu sihir setan. Sekaligus mengajarkan manusia kebaikan. Inilah ayat Al-Quran yang menceritakan tentang malaikat Harut dan Marut. Mereka, para setan, mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu, mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Qs Al-Baqarah 102. Dan dimulailah misi mereka mengajarkan ke orang-orang kerajaan Babylon beberapa pengetahuan ilmu sihir dan cara melawan ilmu sihir setan. Singkat cerita, setelah kedatangan malaikat Harut dan Marut maka terjadilah perlawanan rakyat terhadap para ahli sihir setan. Akhirnya para ahli sihir setan pun berhasil dikalahkan dan tersingkir dari negeri Babylon. Penguasa kerajaan Babylon kemudian mengumumkan kepada rakyatnya untuk tidak mempelajari ilmu-ilmu setan lagi. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib R.A., kedua malaikat itu mengajarkan kepada manusia tentang peringatan terhadap sihir bukan mengajarkan untuk mengajak mereka melakukan sihir. Akhirnya sebagai penghargaan terhadap Harut dan Marut yang telah dianggap oleh rakyat sebagai guru besar, penguasa kerajaan Babylon memberikan mereka kedudukan tinggi sebagai penasehat kerajaan dan harta yang berlimpah. Namun ternyata kedudukan tinggi dan harta itu perlahan-lahan mulai membuat hawa nafsu Harut dan Marut menjadi tak terkendali. Mereka akhirnya mabuk dalam kenikmatan duniawi dan melupakan tugas-tugas mereka sebagai manusia. Dan berakhir dengan sebuah peristiwa. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas R.A., dengan kehendak Allah, lalu datang seorang wanita cantik bagai bunga, Zahrah. Zahrah pun mendatangi kedua malaikat itu untuk mengujinya. Kedua malaikat itu tertarik dengan kecantikan Zahrah hingga timbullah keinginan hasrat terhadapnya. Zahrah pun berkata, maukah kamu mengucapkan kalimat mantra musyrik? Kedua malaikat itu menjawab, tidak. Demi Allah, sedikit pun kami tidak mau mempersekutukan Allah untuk selama-lamanya. Zahrah kemudian meninggalkan mereka berdua, dan beberapa saat kemudian, dia kembali lagi membawa anak kecil sambil membawa segelas arak. Setelah merayu mereka, akhirnya Zahrah berkata, aku tidak akan mengikuti kamu, sebelum kamu berdua minum arak ini. Akhirnya kedua malaikat itu meminumnya hingga mabuk kemudian mereka berzina dengan Zahrah sebelum akhirnya membunuh anak kecil itu,
dan mengucapkan kalimat musyrik. Singkat cerita, beberapa hari setelah terjadinya peristiwa ini, datanglah malaikat Jibril dari langit memberitahu malaikat Harut dan Marut bahwa masa tugas mereka telah berakhir. Dan mereka dipanggil kembali ke langit untuk melapor. Betapa kagetnya Harut dan Marut, karena saat itu juga ingatan mereka sebagai malaikat telah kembali. Diriwayatkan oleh Makhul dari Mu'az, maka datanglah dari sisi Allah malaikat Jibril kepada mereka. Pada saat Jibril datang, Harut dan Marut menangis dan Jibril ikut menangis sambil berkata, "Sesungguhnya cobaan apakah yang membuat kalian sampai hanyut seperti ini?" Dengan ketakutan yang dahsyat, Harut dan Marut kembali ke langit untuk melaporkan tugas mereka kepada Allah, maka disaksikan para malaikat yang lain. Harut dan Marut melaporkan tugas-tugasnya sebagai manusia yang berakhir dengan peristiwa dosa. Saat itu juga seluruh malaikat bertasbih dan beristighfar kepada Allah. Karena mereka menyadari betapa tidak mudahnya menjadi manusia. Dan betapa masih ada manusia-manusia yang baik yang tidak layak diazab. Akhirnya Allah menutup sidang itu dengan menawarkan pada Harut dan Marut pilihan, ingin diazab di dunia, atau ingin diazab di akhirat. Harut dan Marut yang mengetahui dahsyatnya azab akhirat tentu saja langsung memilih diazab di dunia. Dan menurut berbagai kisah malaikat Harut dan Marut, hingga kini mereka berdua masih tergantung dengan kedaan kaki di atas dan kepala di bawah. Pernah ada seorang wanita tua dari wilayah sekitar Babylon yang melaporkan kepada Nabi Muhammad bahwa dia telah melihat dua orang malaikat ini di sebuah sumur tua di gurun wilayah Babylon. Diriwayatkan oleh Abi Hakim dari Asam bin Rawat dari Adam dari Abi Ja'far dari Qais bin Ubaid dari Ibnu Abbas R.A. Kesimpulan dan hikmah yang dapat kita petik dari kisah malaikat Harut dan Marut adalah walaupun iu malaikat, ketika diberi hawa nafsu maka malaikat pun akan melakukan dosa. Jadi benar bahwa manusia adalah tempatnya lupa dan dosa, karena ada hawa nafsu di dalam diri manusia. Semoga kisah ini bermanfaat dalam menambah iman dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.